Untuk kelompok 3 dari kelas 10-8 akan membuat video edukasi di Museum Fathahillah Keramik. Jadi di sini kita perkenalkan diri satu persatu. Di sini nama gua Mobi. Perkenalkan, nama saya Alfian Abdurrahman. Nama aku Nafisa Rahayu Astari. Boleh. Oke, jadi stay terus di video kita. Halo guys, jadi kita sudah sampai di Museum Keramik. Ntar kita mau lihat dalam-dalamnya. Oke, stay tune aja terus ya. Bye. Say goodbye. Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta awalnya adalah gedung pengadilan yang dibangun pada tahun 1870 untuk pemerintah kolonial Belanda. Kemudian beralih fungsi menjadi asrama militer, kantor wali kota, dan akhirnya diresmikan sebagai museum. Bangunan ini menjadi museum keramik pada 1977, digabungkan menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik pada tahun 1990, dan kini berfungsi untuk melestarikan serta memamerkan seni rupa dan keramik tradisional dan modern Indonesia serta dari berbagai macam negara. Oke, jadi di sini kita akan nanya-nanya sebenarnya mengenai Museum Keramik ini. Nah, saya ingin nanya, apa semua keramik yang ada di sini itu berasal dari Indonesia apa dari luar juga, Kak? Nah, jadi koleksi keramik yang ada di museum ini tuh nggak cuma dari Indonesia, ada dari berbagai negara, ada dari Jepang, ada dari Vietnam, ada dari Thailand. Iya, ada di sini. Ada satu lagi nih, Kak. Ada nggak keramik yang punya kisah asal faktor di baliknya nih, Kak? Ada, jadi ada namanya keramik namanya Imari, dia itu dari Jepang. Di buku itu katanya tuh Imari itu nama pelabuhan yang ada di Jepang, dan ada di sana Jepang, jadi katanya tempat produksi keramik Imari itu ada di Saga Jepang, makanya namanya Imari. Ya, Imari itu nama pelabuhan. Udah paling gitu. Makasih ya, Kak. Sejarah keramik Arita. Keramik Arita berasal dari kota Arita di Saga, Jepang, yang dikenal sejak abad ke-16 sebagai tempat lahirnya keramik berlapis glasir biru putih. Daerah ini memiliki tambang kaolin sebagai bahan utama pembuatan keramik. Produksi keramik Arita dimulai sekitar tahun 1616 setelah kedatangan pembuat keramik dari Korea yang dipimpin R.I. Sampei. Dari sinilah muncul keramik porselen Jepang pertama, dikenal sebagai Hizenware atau keramik biru putih Arita. Keramik yang dibuat umumnya berupa mangkuk, piring, vas, botol, dan wadah tertutup dengan cetakan katauchi, serta hiasan bergaya flora seperti cemara dan willow, dan fauna seperti kelinci dan burung bangau. Produk Arita kemudian banyak diekspor ke berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rastika adalah pelukis otodidak kelahiran Cirebon yang dikenal dengan lukisan kaca bertema perwayangannya. Karyanya sering menggambarkan pertentangan baik dan jahat, terinspirasi dari cerita wayang dan legenda rakyat. Dengan gaya khas Cirebon yang mengandung motif wadasan, megamendung, dan naga. Salah satu karya monumentalnya adalah lukisan kaca yaitu Baratayuda yang berukuran 3x11 meter. Rastika aktif berperan sejak 1970 dan menerima Bentaran Budaya Awards pada tahun 2012. Museum Fathahillah atau Museum Jakarta awalnya adalah Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1710. Setelah mengalami berbagai perubahan fungsi, gedung bersejarah ini diresmikan menjadi museum pada tahun 1974 dan dinamai sesuai dengan Fathahillah, tokoh yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Awal mula dan fungsi awal didirikan sebagai balai kota, gedung ini awalnya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pengadilan di masa kolonial Belanda. Banyak fungsi
sebelum menjadi museum. Bangunan ini sempat digunakan sebagai kantor catatan sipil, markas militer, serta tempat untuk logistik tentara Jepang selama pendudukan. Senjata api. Sejarah senjata api berawal dari ditemukannya bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Mereka menggunakan senjata dengan bubuk mesiu untuk melawan tentara Mogol yang menyerang utara Cina. Setelah bangsa Mogol menguasai Cina dan membangun dinasti Yuan, mereka menggunakan teknologi bubuk mesiu Cina untuk keperluan invasi mereka ke Jepang. Sejarah senjata api jenis pemuras merupakan jenis senjata yang paling umum digunakan oleh tentara Eropa pada abad ke-18. Ciri khas utamanya adalah moncong yang mengembang, tujuan untuk memudahkan pengisian ulang peluru mesiu. Pada abad 19 di Nusantara, pemuras sendiri sudah dianggap pusing. Meskipun begitu, dalam sekali tembakan, pemuras dapat mencederakan beberapa orang sekaligus. Bentuk pistol dari senapan pemuras dikenal dengan nama Dracul dan Dragon dalam bahasa Inggris. Halo guys, jadi sekarang kita bakal nyimpulin tentang jalan-jalan kita di museum. Nah, menurut aku tuh kunjungan ke museum keramik ini tuh memberikan pengalaman edukatif tentang kayak perkembangan seni keramik di Indonesia, mulai dari keramik tradisional hingga yang ke modern. Melalui berbagai koleksi ini juga pengunjung tuh jadi kayak lebih memahami teknik pembuatan, nilai budaya, serta keindahan seni keramik dari berbagai daerah dan negara. Secara keseluruhan, jalan-jalan ke museum ini menambahkan wawasan, terus juga melestarikan budaya dan menumbuhkan apresiasi terhadap karya seni bangsa. Kalau menurut kesimpulan saya, kunjungan ke Museum Fathahillah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Jakarta, mulai dari masa kolonial hingga perkembangan kota modern. Melalui koleksi bangunan tua, artefak, dan ruang-ruang bersejarah secara keseluruhan, jalan-jalan ke Museum Fathahillah dapat menambah wawasan sejarah, meningkatkan rasa bangga terhadap peninggalan budaya, dan memberikan pengalaman belajar yang menarik. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk datang ke museum karena merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya di Indonesia. Bye-bye. Jangan lupa datang ke museum. Oke, jadi sekian dulu video dari kita. Video mengelilingi museum yang ada di Kota Tua. Jadi menurut saya, menurut Zanam dan kita kelompok 3, kalian worth it ke museum keramik karena di situ tempatnya bagus dan banyak banget koleksi-koleksi yang ada di museum keramik Indonesia. Ya. Jangan lupa ke museum keramik deh. Dadah. Thank you. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade.